Nah, pertama kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Kalian sudah tahu berapa bentuk pecahan? Ayo. Nah, itu contohnya. 2/5 adalah pecahan biasa. Yang kedua, 2/1/4. Ya, itu adalah contoh pecahan campuran. Selanjutnya, ada 0,9. Betul sekali, itu adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir, ada 60%. Ah, iya, itu adalah bentuk persen. Bagus sekali. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah pecahan biasa. Contoh pecahan biasa adalah 3/4, 9/2, 2/5, 8/6, 15/12, dan 7/10. Nah, pecahan biasa ini dibagi menjadi pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Dan yang kedua, pecahan tidak murni, yang artinya kebalikannya, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, dari keenam pecahan di atas, mana hayo yang termasuk pecahan murni? Ya, 3/4. Selanjutnya, yang warna hijau, ya 2/5. Mana lagi? Ya, dan yang terakhir yang warna kuning, yaitu 7/10. Sedangkan yang 9/2, 8/6, dan 15/12, yang mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut, termasuk pecahan tidak murni. Sudah tahu kan perbedaannya apa? Selanjutnya, pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, jika pembilang lebih besar, maka pecahan tersebut pasti dapat diubah menjadi pecahan campuran. Seperti pada contoh 9/2. Bagaimana caranya? Nah, kita bagi 9 dengan 2. Adapun hasil dari 9 bagi 2 adalah 4. Mari kita letakkan di atas. Selanjutnya, kita kalikan angka 4 dengan angka 2 dan letakkan hasilnya di bawah 9. Hasil kali 4 dan 2 adalah 8. Maka selanjutnya 9 kita kurangkan dengan 8 yang hasilnya adalah 1. Dan itu kita letakkan paling bawah. Nah, sampai di sini dapat kita ketahui bahwa pecahan campuran dari 9/2 adalah 4/1/2, di mana 4 adalah hasilnya, 1 sebagai sisa, dan 2 sebagai pembaginya. Nah, ada 2 pecahan lagi yang perlu kalian jadikan pecahan campuran. Kerjakan dengan gurunya ya. Selanjutnya, kita belajar pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, coba kalian lihat. Pada gambar terdapat 10 kotak. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4 bagian yang diarsir. Berapakah pecahan desimalnya? Pada materi sebelumnya kita dapat ketahui bahwa arsiran tersebut menunjukkan pecahan 4/10. Dan jika dijadikan pecahan desimal sama dengan 0,4. Selanjutnya, ada 0,25, ada 2,18, dan ada 12,39. Nah, perlu diketahui, dalam pembacaan pecahan desimal, setelah menyebutkan angka koma, tidak ada angka puluhan atau belasan lagi ya. Selanjutnya, kita belajar tentang persen. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan dan cari diskonan? Ya, biasanya tertulis dalam bentuk persen. Apa sih persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, seperti 8/100 disebut dengan 8%. 75/100 disebut juga 75%. Begitu pula 48/100 sama dengan 48%. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Pada contoh, berapakah pecahan desimal dari 2/5?
dan 8/25. Yang paling mendekati angka 2/5 adalah per 10. Jadi penyebut dan pembilang kita kalikan 2, sehingga 2/5 sama dengan 4/10 atau sama dengan 0,4. Dan untuk penyebut 25 yang paling mendekati adalah 100, sehingga kedua pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4, yang mana hasilnya adalah 32/100 sama dengan 0,32. Nah, lalu bagaimana dong mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Kita dapat menggunakan pembagian bersusun. Seperti pada contoh, berapakah pecahan desimal dari 3/4? Nah, seperti tadi ya contohnya menggunakan pembagian bersusun. Ya, 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. 3 tidak dapat dibagi 4, maka tulis 0 di atas. Selanjutnya, tambahkan angka 0 di belakang 3. Dan tambahkan koma di atas atau sebelah kiri angka 0. Lalu, bagilah 30 dan 4. Hasil bagi 30 dan 4 adalah 7. Silakan ditulis di sebelah kanan koma. Lalu, kalikan angka 7 dengan 4 dan tulis hasilnya di bawah 30. Selanjutnya, kurangkan 30 dengan 28 dan tulis hasilnya di bawah. Kemudian, karena 2 tidak dapat dibagi 4, maka tambahkan 0 di belakang angka 2. Lalu, bagi dengan 4 dan tulis hasilnya di atas atau di sebelah angka 7. Terakhir, kalikan 5 dan 4 dan tulis hasilnya di bawah angka 20 lalu kurangkan. Nah, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi, dengan menggunakan pembagian bersusun, 3/4 dapat diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,75. Materi selanjutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Apabila ada pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, maka pecahan biasa penyebutnya harus 10. Begitu pula, jika ada pecahan desimal 2 angka di belakang koma, maka pecahan biasanya penyebutnya adalah 100. Begitu pula dengan pecahan desimal yang terdapat 3 angka di belakang koma, maka pecahan biasa penyebutnya adalah 1000. Selanjutnya, kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dalam hal ini, pecahan biasa harus dijadikan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, seperti pada contoh. 3/5 kita jadikan persen, maka penyebutnya yang 5 kita jadikan 100, yaitu kita harus kalikan dengan 20. Yang akhirnya hasilnya adalah 60/100 atau 60%. Begitu pula dengan 7/10, yang mana pembilang dan penyebutnya kita kalikan 10. Nah, kebalikannya, sekarang kita mengubah persen menjadi pecahan biasa, yaitu mengubah persen menjadi pecahan dengan penyebut 100. Nah, setelah persen kalian ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100, jangan lupa disederhanakan ya.